Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah masuk semua ya. Sehat semua? Baik. Nah, kalian harus selalu disiplin. Disiplin itu salah satu kunci untuk mencapai cita-cita. Nah, sebelum kita belajar, mari kita mendengarkan dan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sekarang agar tambah semangat, mari kita melakukan tepuk dan salam PPK. Bareng-bareng ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian semua suka membaca? Membaca itu sangat penting anak-anak untuk kita. Maka dari itu kita harus rajin membaca. Karena membaca itu jendela dunia. Dengan membaca kita bisa mengetahui semua hal. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran pertama. Nah, karena kalian suka membaca ini, perhatikan ada bacaan. Alan dan Dapin suka membaca. Mereka membaca buku pelajaran. Membaca sangat berguna. Membaca membuat mereka menjadi pandai. Nah, ada bacaan itu. Tapi ingat, ketika kalian membaca, kalian harus tahu posisi duduk yang benar. Sekarang perhatikan posisi ketika membaca. Perhatikan ya anak-anak. Ini ada 2 buah gambar. Gambar 1 dan gambar kedua. Perhatikan dengan seksama. Sudah anak-anak? Sekarang coba dari gambar tersebut, perhatikan dengan seksama apa perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ayo, apa perbedaannya dari gambar 1 dan gambar 2? Kemudian bagaimanakah posisi duduk yang benar ketika membaca? Pertama, perhatikan perbedaan dari kedua gambar apa? Kedua, bagaimana posisi duduk yang benar ketika membaca? Nah, dari analisis kalian nanti tulis pada LKPD. Jelas anak-anak? Tulis pada LKPD. Nah, setelah kalian menganalisis tadi, perhatikan gambar lagi di sini. Itu ada beberapa gambar tentang posisi duduk ketika membaca. Kalian harus tahu. Pertama, duduk dengan tegak, tidak boleh membungkuk. Kedua, jarak mata tidak boleh terlalu dekat, minimal 30 cm. Jarak mata dengan buku itu tidak boleh terlalu jauh. Terus tempat harus terang,
Tidak boleh di tempat yang gelap karena bisa merusak mata. Baik anak-anak, kalian tadi sudah tahu cara duduk yang benar ya. Posisi tegak, tidak boleh terlalu dekat dengan buku, dan tempatnya harus terang. Nah, sekarang coba kalian praktekkan duduk dengan benar. Tegak, jangan terlalu dekat dengan buku, di tempat yang terang sudah. Nah, sekarang coba kita membaca bersama-sama. Yuk membaca bersama-sama. Mulai. Bunga. Jangan lupa duduknya anak-anak. Buku. Yuk duduknya diperhatikan. Kuda. Jari. Nah, pinter kalian, hebat semua, duduknya sudah benar. Kalian bisa belajar di rumah membaca dengan posisi seperti tadi, dengan posisi yang benar, dengan didampingi oleh orang tua. Anak-anak, tadi kalian sudah duduk dengan benar, sudah membaca dengan benar. Sekarang kalian selain membaca, kalian juga harus bisa menulis. Nah, di sini mari kita belajar membuat kreasi kartu kata. Nah, sebelum membuat kreasi kartu kata, kalian harus tahu apakah itu bahan alam dan apakah itu bahan buatan. Nah, kalian pilah-pilahlah. Apa itu bahan alam, apa itu bahan buatan. Coba dipilah. Apa saja kira-kira bahan alam itu? Nah, dari hasil pilahan kalian, dari hasil analisis kalian, kalian bisa menuliskan di LKPD. Ya? Sudah tulis di LKPD. Sekarang, apa itu bahan alam? Bahan alam yaitu bahan yang bisa didapat di alam sekitar kita. Dan bahan buatan itu bahan yang dibuat oleh manusia melalui suatu proses tertentu. Apa tadi bahan alam anak-anak? Iya, bahan yang ada di sekitar kita. Kalau bahan buatan apa anak-anak? Iya, bahan yang dibuat oleh manusia dengan proses tertentu. Nah, sekarang contohnya. Di sini ada contoh itu, kulit jagung. Perhatikan gambar, ada contoh kulit jagung ini. Ada kulit jagung, seperti ini kulit jagung. Ada bunga, ini belum dikeringkan, ini contoh. Ini cari yang sudah kering. Dan ini juga ada contoh daun yang sudah kering. Ini contoh bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat kreasi. Itu untuk contoh bahan alam. Contoh bahan buatan. Ya, untuk contoh bahan buatan anak-anak, ada sabun. Ini melalui proses pembuatannya. Ada juga lilin. Lilin ini juga bahan buatan. Ada juga plastik. Plastik ini juga bahan buatan. Ini kalian juga bisa membedakan ya, mana yang bahan buatan dan mana yang bahan alam. Nah, kalian sudah tahu, sudah bisa memilah dan sudah bisa menganalisis dari bahan alam dan bahan buatan. Sekarang kita belajar membuat kartu kata dengan bahan alam. Nah, di sini alat dan bahannya yang dibutuhkan yaitu sebuah karton dengan ukuran 15 x 10 cm, gunting, spidol, lem, dan hiasan daun-daun kering tadi. Bisa pakai bunga, pakai kulit jagung yang sudah dikeringkan, pakai gambar atau nama kalian masing-masing. Kartu kata dari bahan kreasi bahan alam. Pertama, kalian harus menyiapkan bahannya dulu, yaitu bahan alam, daun kering, bunga kering, dan alatnya ada spidol, ada lem, ada penghapus, ada pensil, gunting, dan penggaris. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengukur kertas dulu dengan ukuran
10 cm dan 15 cm. Kita ukur dulu ya. Setelah itu kita potong. Kita potong seperti ini. Nah, dipotong. Setelah itu kita kasih nama kalian masing-masing ya. Nama kalian masing-masing. Setelah dikasih nama, kita menempel bahan alam seperti daun kering. Kita tempel dulu seperti ini. Paham ya anak-anak? Setelah itu bunga kering. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, maka jadilah seperti ini anak-anak. Kalian bisa membuat kreasi yang lebih bagus lagi. Kiranya itu bisa dibuat di rumah, dibantu dengan orang tua di rumah. Hari ini materi apa saja anak-anak yang kalian pelajari? Iya, hari ini kita sudah belajar cara duduk yang benar ketika membaca, dan kita juga sudah mempelajari bahan alam itu apa saja, bahan buatan itu apa saja, dan kita juga sudah mempelajari cara membuat kartu kreasi. Nah, kesimpulannya, posisi duduk ketika membaca, badan harus tegak, jarak mata tidak boleh terlalu dekat dengan buku, di tempat yang terang, dan bahan alam tadi, bahan yang ada di sekitar kita untuk bahan buatan, bahan yang diproses oleh manusia. Itu kesimpulannya. Nah, anak-anak jangan lupa mengerjakan evaluasi dan mengerjakan LKPD-nya diunggah di Google Form. Setelah itu, kalian jangan lupa membuat kartu kata dengan bantuan orang tua di rumah. Nanti dikumpulkan dengan Google Form juga ya anak-anak. Ya, agar kalian tidak sepaneng, mari kita mendengarkan lagu Gundul-Gundul Puzzle dulu. Sekarang Ibu mau menyampaikan untuk pembelajaran besok, yaitu besok kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran kedua. Sebelum pembelajaran berakhir, ingat anak-anak, ini di masa pandemi, kalian harus selalu menjaga kesehatan. 3M sekarang tidak cukup, sekarang ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga anak-anak selalu sehat. Dan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.